Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah Injil. Kira-kira menurut bapak ibu, setan-setan itu kenal karo Gusti Yesus napa mboten? Kita kenal Tuhan Yesus? Lebih mengenal Yesus mana, setan sama kita? Jangan-jangan setan lebih kenal sama Yesus daripada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setan kenal sama Yesus, kita juga kenal. Kalau kita memperhatikan kitab Injil Markus, di sana ada satu inti pewartaan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dari dua minggu yang lalu kita mulai masuk ke tahun B, itu tahunnya Markus. Jadi sepanjang tahun ini nanti kalau Bapak Ibu memperhatikan, Injilnya bakalan diambil dari Markus 1. Nah, sekarang masih Markus 1. Kemarin kita melihat atau kita tahu bahwa ternyata setan-setan juga ada di Bait Allah. Mereka merasuki orang-orang yang beribadah di Bait Allah. Artinya kita semua, kalau kita tidak menjaga telinga, tidak menjaga hati kita, di gereja pun masih bisa tetap disusupi setan, disusupi roh jahat. Mungkin ora terus apa jenenge kececengan kaya sing wingi diwaos kalih Pak Yona nggih. Tidak harus seperti itu, tetapi kita juga dirasuki oleh setan. Setan apa? Marah, ngantuk, malas, nesu karo sekitar dan lain-lain. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Markus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Inti pewartaan Markus adalah Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah itu juga yang menjadi misi dari pewartaan Yesus Kristus di dunia ini.
Jadi kalau Tuhan Yesus memiliki misi, dia mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kita juga dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Injil kerajaan seperti apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, itu yang berbeda dari Injil ataupun berita yang dibawa oleh setan. Setan mau menghancurkan setiap kita yang mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Setan kenal Yesus, kenal. Mereka mau menyesatkan orang-orang. Menyesatkannya gimana? Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus sebagai penyembuh? Penyembuh. Tuhan Yesus sebagai pengusir setan? Percaya. Tuhan Yesus sebagai guru yang bijaksana? Tuhan Yesus sebagai orang yang mempesona, membuat orang terpesona untuk mengikuti dia? Percaya. Setan juga percaya. Dan itu yang menjadi fokusnya setan. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak melihat fokusnya Tuhan Yesus. Fokusnya Tuhan Yesus itu Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah itu damai sejahtera. Tapi fokusnya setan dimelencengkan sidik. Orang yang mau melihat Yesus sebagai Injil Kerajaan Allah yang sejati, orang jadi melihat bagian yang sempit saja. Yesus itu penyembuh penyakit. Yesus itu pengusir setan. Yesus itu orang yang mempesona. Yesus itu guru yang bijaksana. Sudah. Setan hendak memisahkan Tuhan Yesus dari pewartaan yang sesungguhnya. Seperti apa pewartaan sesungguhnya yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu? Injil Kerajaan Allah yang sesungguhnya yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu, satu, Tuhan Yesus tidak memisahkan perkataan dan perbuatannya. Bagi Tuhan Yesus, jika dia memberikan nasihat, harus dinyatakan dalam tindakan. Jadi ketika Tuhan Yesus membawa berita tentang kesehatan, membawa berita tentang pemulihan, membawa berita tentang pengusiran setan, itu juga dilakukan dengan tindakan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak Sabat. Berarti minggu kemarin ini. Minggu kemarin pagi-paginya Tuhan Yesus itu pergi ke rumah ibadat, kaya awake dhewe beribadah. Di situ ada orang kerasukan setan. Tuhan mengusir setan di dalam orang itu. Padahal dalam kebudayaan atau kepercayaan atau tata ibadatnya Yahudi, hari Sabat tidak diperkenankan orang bekerja. Menyembuhkan, mengusir setan juga termasuk sebuah kerja. Jadi sebenarnya nggak boleh. Itu menurut orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi bukan? Iya, dia orang Yahudi juga. Kenapa Tuhan Yesus itu melakukannya? Nanti sambung lagi ya. Itu masih hari Sabat, Sabat pagi. Sabat siangnya pulang dari ibadat, Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon Petrus dan Andreas. Di sana ada seorang perempuan yang sakit, mertuanya Simon Petrus. Sakit, panas. Panas itu demam membara. Demam membara maksudnya panas tenanan berarti yo. Nah, Tuhan Yesus itu tidak membiarkan ibu yang demam itu, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tidak hanya sembuh secara raga pastinya. Karena apa?
Karena setelah si ibu ini sembuh, dia langsung melayani Tuhan Yesus. Artinya dia bangkit dari sakit ragawinya, lalu melayani Tuhan dengan hati yang baru, dengan raga yang sehat, hatinya, semangatnya untuk melayani yang baru. Respon dari penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan ibu mertua Petrus. Itu Sabat siang. Masih menyambung Sabat malamnya, petang, Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Tuh, Sabatnya Tuhan Yesus itu dipakai terus untuk menyembuhkan, mewartakan Injil, mewartakan kabar firman, iya, tapi setelah itu juga menyembuhkan. Terus kemudian malamnya Tuhan Yesus menyembuhkan, mengusir setan-setan. Padahal Bapak Ibu, kalau dia Yahudi, tradisi Yahudi, malam itu tidak dipakai untuk bekerja. Dipakai untuk apa? Malam hari dipakai untuk merenungkan Taurat, merenungkan sabda Tuhan. Siang hari dipakai untuk bekerja, malam untuk merenungkan Taurat. Siang dipakai untuk bekerja, malam untuk merenungkan Taurat. Jadi ketika Tuhan Yesus masih tetap menyembuhkan, mengusir setan-setan pada malam hari, itu artinya juga menurut mereka Tuhan Yesus melanggar peraturan Yahudi. Terus kenapa kok Markus menyampaikan itu? Padahal Markus itu juga orang Yahudi. Markus mau ngomong, mau menyampaikan kepada kita kalau Tuhan Yesus tidak memisahkan apa yang pewartaannya hanya sebatas pewartaan di mulut saja, tetapi juga dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Karena Injil kerajaan yang sesungguhnya itu terwujud secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kalau mau lihat Injil kerajaan Allah yang sempurna itu ada di mana? Yesus. Kenapa? Karena dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih, dan itu sempurna ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus mewartakan Injil itu berita kesukaan tentang kerajaan Allah, sebenarnya Tuhan Yesus mewartakan dirinya sendiri. Kalau kita diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil kerajaan Allah, artinya Tuhan Yesus mengutus kita untuk mewartakan pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia sang kasih yang sejati, dia sang pengampun, dia sang penyabar, dia sang pencipta. Tuhan Yesus tidak pernah memisahkan antara antara perkataan dan perbuatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah memisahkan jiwa dan tubuh. Tubuh niku awak, jiwa niku psike. Ora ketok. Lah nek ragane lara, jiwane sehat. Nek jiwane lara, digawane neng rumah sakit jiwa. Nek ragane sing lara digawe neng rumah sakit. Dan Tuhan Yesus tidak memisahkan itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Perhatikan orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu jiwanya yang tergoncang kan? Jiwanya yang tergoncang, dan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan, juga menyembuhkan orang yang sakit. Kalau misalnya ada satu orang saja yang kerasukan di sebuah gereja,
sebuah tempat ibadah, yang lain pasti akan terganggu. Mau ibadah ya terganggu ana wong edan siji. Menular itu berarti penyakit jiwanya menular ke yang lain. Itu yang Tuhan sembuhkan. Terus lagi, Tuhan Yesus menyembuhkan juga ibu mertua Petrus yang sakit panas, sakit ragawinya. Setelah itu sakit panasnya hilang, si ibu mertua Petrus ini mempunyai semangat untuk melayani Tuhan, berarti jiwanya ya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan pemulihan yang utuh, tidak hanya raga tapi juga jiwa. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak memisahkan dunia dan surga. Jadi ketika Tuhan Yesus mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah itu sudah hadir, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus mau mengatakan kalau surga itu sudah datang ke dalam dunia. Piye? Bagaimana perwujudan surga yang hadir di tengah-tengah dunia? Damai, nggih. Surga ada damai di sana, damai sejahtera ada di surga. Jadi kalau kita mau menikmati suasana surga, nikmatilah suasana damai. Damai itu seperti apa? Panjenengan rasa kayak damai? Belum. Damai lebih dari sukacita, lebih dari senang. Damai ini ku tentrem itu, damai itu, kalau saya salib saya merasakan, merenungkan damai itu seperti salib. Ada bagian ke samping dan ada bagian ke atas bawah. Tapi ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah-tengah itu, perapatane. Damai, orang yang berdamai, itu yang paling pertama harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri saya. Berdamai dengan diri sendiri saya pernah ngomong di sini kayaknya. Sering saben dina. Damai dengan diri sendiri itu menerima diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang baik. Sering kita lupa. Kalau Tuhan menciptakan kita baik, Tuhan menciptakan kita segambar dengannya, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Ngaco. Siapa yang suka berkaca? Apa yang saudara lihat ketika bercermin? Hah? Apa yang saudara lihat ketika bercermin? Duh ya irungku kok pesek ngono. Kuwi berarti berdamai dengan diri sendiri? Kok ya ora ditembel ngono Gusti Allah ora maringi irungku mancung sithik ngono. Tidak berdamai, tidak menerima diri sendiri. Terus lagi, duh awakku kok ya lemu lah kuru-kuru. Ku nek aku kalau pas tidak damainya itu muncul, tidak ada penerimaan diri sendiri itu muncul, apakah kita bisa menerima orang lain kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri? Kita menerima diri sendiri, satu. Kita menerima diri sendiri artinya kita juga berdamai dengan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita menerima diri sendiri, oh aku diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Aku diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan. Berarti aku menerima kalau Tuhan itu mempunyai rencana yang baik dalam kehidupanku. Tapi nek ora nampa, Gusti kok nyiptake aku ngene iki to. Grundel. Jadi grundel karo Gusti. Menerima diri sendiri, mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Setelah itu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama.
Kalau kita bisa mengampuni diri sendiri, menerima, berdamai dengan diri sendiri, aku elek tapi aku ditresnani Gustiku. Wong liya ya mbokan elek tapi ya tetep ditresnani Gustiku. Aku sikapku jelei, nek ngomong kadang nyelekit, tapi aku isih diterima karo Gustiku. Lah nek aku diterima Gustiku, wong liya ya diterima Gustiku. Maka harusnya aku menerima juga orang lain. Jadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, terus berdamai dengan sesama. Umpamane, niku damai mboten niku? Mpun dirasake napa dereng ta wi? Lah nggih niku. Nah, ada satu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus setelah petangnya dia menyembuhkan orang sakit, paginya dia pergi kemana? Dia berdoa. Pergi ke padang gurun untuk berdoa. Apa sebenarnya yang dicari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus siangnya berbagi semua, berbagi. Dia berbagi hatinya, dia mengasihi orang yang kesusupan setan, dia mengasihi dia dan kemudian menyembuhkan dia. Dia mengasihi ibu mertua Petrus, dia menyembuhkan dia. Dia memberikan dirinya, memberikan kasihnya, memberikan kesembuhannya, memberikan sukacitanya, memberikan semua yang dia punya. Paginya dia pergi ke Tuhan untuk ngejok. Perso ngejok? Ngejok itu apa bahasa Indonesia nih? Iya, ngejok air. Oh, bukan ngejok kursi, ngejok banyu. Ngejok. Jadi, kalau gambaran saya seperti talang, Tuhan Yesus itu talang yang selalu mengalir. Mengaliran apa? Kasihnya, iya sukacitanya, iya damainya, iya hidupnya bahkan dia diberikannya. Tapi tidak berhenti. Karena apa? Karena dia selalu juga mau menjadi talang. Dia mau menjadi aliran sumber kasih, sumber sukacita, sumber damai dari Bapa. Dia ngejok setiap kali dia ngejok mencari hubungan, dia memberi, tentu saja dia harus punya. Dia memberi kasihnya, dia mencari penguatan, mengumpulkan penguatan roh, mengumpulkan bagi dirinya untuk dibagi ke orang lain. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa itu, Tuhan berhubungan dengan Allah Bapa untuk dibagi ke orang lain. Nenek aku ora iso nresnani, ora iso ngapurani, pancen angel. Saya pernah sakit hati sama orang lain, tidak bisa mengampuni orang lain cuma gara-gara satu kalimat sing elik, sing sithik tok. Tapi ra iso ngapurani wong liya. Nek weruh kuwi lara atine kok weruh. Sembayang. Gusti. Baru begitu terus di sini ada gambaran perempuan itu. Muncul ora sida sembayang, langsung amin. Soalnya apa kelingan? Kalau kamu hendak mempersembahkan korban tapi belum beres dengan sesamamu, pergi, tinggalkan korbanmu, berdamai dulu, baru setelah itu sampaikan korbanmu. Berdoa juga korban di hadapan Tuhan. Jadi ketika berdoa, wong iku muncul, amin, langsung ora sida. Nanti le sembahyang dalam waktu 3 bulan, berdoanya pamit. Aku ngomong begitu. Berdoa aku pamit, Gusti,
Baru ngomong seperti itu, orang itu muncul, nggak jadi. Gusti amin. Gusti badhe maaf amin. Ngono tok. Ben apa? Aja kesuwen, nek kesuwen muncul wong kuwi mentungul terus langsung dadi loro atiku ora sida sembayang. Itu yang terjadi selama 3 bulan dan itu wis kuliah teologi sisa. Sakniki mboten. Nah, ketika itu saya cuma minta Gusti Yesus, aku ora iso ngapurani loro atiku. Tapi berdoa begitu, kalau berdoa ya masih muncul orang itu amin langsung. Suatu hari ini di asrama saya mulai berdoa, tapi pas waktu merem langsung yang terlihat itu hijau semua. Kayak lapangan hijau semua, ada bunga-bunga kecil-kecil seperti itu, enggak tahu bunga apa. Penting api kabeh hijau. Ada 2 bayi di situ. 2 bayi, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri itu tak tamatke kok raine kok raiku. Sing sebelah kuwi raine kaya wedok kae sing wonge nyelekit niku. Lah langsung ameh amin aku le sembayang. Tapi ra iso melek. Jadi masih tetap aja merem. Dan yang tadinya hijau berubah jadi coklat, ora ana api-apike belas. Gara-gara bayi siji. Tapi habis itu apa yang terjadi? Tanah di antara kami, 2 bayi itu membelah. 2 bayi itu kecemplung semua. Masuk ke tanah yang belah itu, terus tanahnya nutup. Ada suara waktu itu, suaranya, kamu dan dia sama. Dia berdosa, dia menyakitkan hatimu, kamu juga mungkin menyakitkan hati orang lain. Kamu dan dia sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Setelah itu yang muncul di situ, ada bunga di situ. Dan itu berubah jadi hijau lagi. Jebule sing marake ijo kuwi dudu aku, dudu wong iku, tapi mung Gusti Yesus. Ketika dia sudah menutup semua sakitnya itu. Saya dan dia sama. Jadi ketika orang menyakitkan hati saya, pikir saya mungkin saya juga menyakitkan hati orang lain. Ketika saya sakit hati karena kata-kata, karena perbuatan, karena apapun juga orang lain yang ada di pikiran saya mungkin juga menyakitkan hati Tuhan karena perbuatan saya ke orang yang lainnya lagi. Podo. Mong apa yang menyebabkan saya masih bisa selamat? Karena kasih Tuhan, bukan karena saya bisa mengampuni, bukan, tapi karena kasih Tuhan masih melayakkan, masih membuat saya bisa merasa, kemudian bisa melupakan. Bukan mengampuni itu tidak melupakan, mengampuni itu tidak melupakan, tetapi mengingat tanpa sakit hati. Nek ngomong aku wis lali, tidak menjamin kita bisa mengampuni. Tapi kalau kita mengatakan aku sudah mengampuni, aku eleng, aku tetap ingat siapa orangnya. Dan sampai sekarang setiap hari malah teleponan, nek mboten teleponan, WA-an. Tapi aku ora lara ati. Dekne mau ngomong apa ora lara ati, padha aku karo dekne, padha kecemplunge. Tapi juga sama-sama. Kalau sama-sama masih hidup sekarang, sama-sama masih diperkenankan Tuhan hidup, berarti sama-sama masih diberi anugerah. Angel banget, Pol. Ayo ngejok nyuwun karo Gusti nek mboten saged. Mboten saged nyuwun karo sing saged wong Gusti, dadi nyuwun karo Gusti. Kula mboten ngomong nek gampang.
suwi, angel, tapi mesti diparingi saged. Memberitakan Injil Kerajaan, memberitakan damai sejahtera, itu yang menjadi tugas kita. Mari kita beritakan itu melalui setiap kehidupan kita. Kata-kata kita, perbuatan kita, hati kita, setiap kehidupan kita beritakan Tuhan Yesus setiap saat juga. Seperti Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan itu pagi, siang, petang, pagi, siang, tidak pernah berhenti. Mari kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui bahwa keterbatasan kami membuat kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan hidup di dalam damai sejahtera, sesuatu yang sulit bagi kami. Tapi Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, mohon Tuhan memampukan kami sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu, memberitakan Injil Kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami sehari-hari, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Tuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.